Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desenta, NIM 1190712. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Merger Konsolidasi dan Akuisisi di Bidang Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang merger. Dalam undang-undang tentang perseroan terbatas menggunakan istilah penggabungan untuk pengertian merger. Dengan demikian, merger adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Alasan utama perusahaan melakukan merger adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan tidak selamanya bank yang di merger itu adalah bank yang tidak sehat. Banyak juga bank yang sehat, bahkan bank besar melakukan merger agar menjadi lebih besar lagi atau agar dapat membentuk sinergi. Dilihat dari segi tujuannya tersebut, terdapat dua macam merger di bank, yaitu yang pertama merger dalam rangka rescue program, yakni merger dengan atau antara perusahaan yang kurang atau tidak sehat. Yang kedua yaitu merger dalam rangka improving business, yakni merger antara perusahaan yang sehat. Merger merupakan strategi suatu perusahaan atau korporasi yang biasanya dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan yang mengambil alih dan perusahaan yang diambil alih berpegang pada perjanjian merger. Berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, merger dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu horizontal merger, yaitu merger yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Contohnya itu merger perusahaan produsen mesin. Bentuk merger ini menyebabkan ekspansi operasi perusahaan dalam limit produk tertentu dan pada waktu yang sama bisa mengeliminasi pesaing. Yang kedua yaitu vertical merger, yaitu merger yang terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya. Misalnya itu perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau, perusahaan garment mengakuisisi perusahaan tekstil dan sebagainya. Yaitu merger yang terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya. Misalnya itu perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau, perusahaan garment mengakuisisi perusahaan tekstil dan sebagainya. Manfaat ekonomi dari merger vertikal berasal dari kontrol perusahaan yang mengikat terhadap bahan baku atau distribusi barang-barang akhir perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga yaitu conglomerate merger, yaitu merger yang terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Contohnya itu adalah merger dari produsen peralatan mesin dengan produsen sistem konveyor industri. Manfaat dari merger conglomerate adalah kemampuan untuk menggunakan saluran penjualan dan distribusi yang sama untuk menjangkau pelanggan dari kedua bisnis. Yang keempat yaitu conglomerate merger, yaitu merger yang terjadi antara perusahaan yang berada dalam bisnis yang tidak berhubungan, unrelated business. Misalnya itu merger perusahaan yang menghasilkan produk dengan perusahaan komputer. Manfaat utama merger ini adalah kemampuan mengurangi resiko karena perusahaan yang bergabung memiliki pola siklikal dan musiman penjualan dan pendapatan yang berbeda. Yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi itu penggabungan dari dua perusahaan atau lebih
dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Konsolidasi pada prinsipnya sama dengan merger, kecuali bahwa dalam konsolidasi ada sebuah perusahaan yang sama sekali baru dibentuk. Perusahaan yang mengambil alih masing-masing mengakhiri eksistensi hukum sebelumnya dan menjadi bagian dari perusahaan baru. Dasar hukum konsolidasi itu apa yang merupakan dasar hukum bagi merger perusahaan seperti yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya berlaku juga bagi tindakan konsolidasi secara. Yang ketiga yaitu syarat-syarat konsolidasi. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka konsolidasi. Yang pertama yaitu konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan dan konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus penyihatan perusahaan. Maka sebelum dilakukan konsolidasi wajib terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pelaksanaan konsolidasi harus memperhatikan kepentingan perusahaan kreditur, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan. Pasal 5. Yang ketiga yaitu konsolidasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang diwakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan usaha yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Pasal 7 ayat 2. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman presentasi saya. Yang keempat yaitu tata cara konsolidasi. Secara singkatnya yaitu sebagai berikut, yaitu ada 8 poin. Yang pertama itu menyusun usulan rencana konsolidasi. Yang kedua menyusun rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi. Yang ketiga mengumumkan ringkasan rancangan konsolidasi. Keempat, rapat anggota masing-masing bank. Yang kelima, pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris. Yang keenam, permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada materi kehakiman. Yang ketujuh, persetujuan atau penolakan permohonan izin konsolidasi. Yang kedelapan yaitu pengumuman hasil konsolidasi. Baiklah, saya akan lanjut ke poin yang C, yaitu akuisisi. Apa sih pengertian akuisisi? Baiklah, saya akan menjelaskan, yaitu akuisisi merupakan pengambil ahli kepemilikan atau suatu perusahaan yang berakibat beralih pengembalian terhadap perusahaan. Berbeda dengan merger. Pada kasus akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi setelah terjadinya akuisisi, kedua perusahaan masih tetap eksis, hanya kepemilikannya saja yang berubah. Yaitu yang kedua, dasar hukum akuisisi. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseorangan terbatas dan peraturan pelaksananya. Terus yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga, perundang-undangan di bidang perbankan selain undang-undang perbankan. Yang keempat, ketentuan lainnya. Yang dimaksud dengan ketentuan lainnya ya di sini adanya ketentuan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal dan menyatakan bahwa apabila akuisisi tersebut dalam hal akuisisi saham ya, jadi yang dilakukan terhadap perusahaan terbuka harusnya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu pertama harus dilakukan lewat pasar modal. Sungguh pun biasanya juga dilakukan dengan semacam pengkiatan jual beli saham sebelum akuisisi tersebut dilakukan. Jadi yang kedua itu ada pada prinsipnya harus dilakukan lewat mekanisme khusus untuk itu, yaitu apa yang disebut leader over. Terus ke poin yang ketiga tentang akuisisi, yaitu syarat-syarat akuisisi. Hal-hal yang perlu pendapat
mendapat perhatian dalam rangka akuisisi, yaitu akuisisi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan, maka sebelum dilakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin. Jadi akuisisi juga harus memperoleh izin dari pemerintah. Terus yang kedua, pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham, minoritas, dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan tersebut. Itu pasal 5. Baiklah, jadi kesimpulan dari jurnal kami yaitu merger adalah menggabungkan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang dihadiri, pasal 7 ayat 2. Maaf, saya lupa menjelaskan tentang tata cara akuisisi. Jadi ini poin yang terakhir ya. Secara ringkas, tata cara akuisisi yaitu pertama menyampaikan maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan diakuisisi, yang kedua menyusun usulan rencana akuisisi, yang ketiga menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi, yang keempat mengumumkan ringkasan rancangan akuisisi, yang kelima rapat anggota masing-masing perusahaan, yang keenam membuat akta akuisisi di hadapan notaris, yang ketujuh permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada materi kehakiman, yang kedelapan persetujuan atau penolakan akuisisi, dan yang kesembilan pengumuman hasil akuisisi. Oke. Mungkin penjelasan dari saya segini saja. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, atau jika ada yang menyanggah atau dari penjelasan kami salah boleh juga mengutarakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.